Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini memang cuacanya luar biasa nikmat ya. Mudah-mudahan insyaallah kita terus diberikan nikmat istiqomah. Yang punya urusan mudah-mudahan Allah lancarkan urusannya. Yang punya apapun yang dirasa baik itu sesuatu yang kurang nyaman, mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik dari urusan kita semua. Allah jaga kesehatan kita. Biar kata ada Senin PSBB lagi, insya Allah mudah-mudahan keimanan menghasilkan imun. Kalau kita beriman, insya Allah Allah berikan kita imun yang luar biasa. Gak usah jauh-jauh kita ngaji, kita bayang Jumat, orang-orang nyuruh pakai protokol kesehatan. Kalau kita mau lebih dari protokol kesehatan, kalau kita mau mandi dulu, ini ya namanya mandi dulu, bersih dulu, wangi dulu, udah siap bener. Jangan kata bayang Jumat, hari Rabunya kita udah ingat. Jangan lah, besok lusa lah. Kamisnya kita udah kebayang hari Jumatnya. Jadi kita mah lebih dari protokol kesehatan, bisa jadi 2 kali lipat kita. Jadi insya Allah kalau iman menghasilkan imun ya. Jadi nggak usah khawatir selama kita masih menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita yakin seyakin-yakinnya Allah sehatkan kita, dijauhkan dari bala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah bil khusus di musannifil kitab untuk yang menulis kitab ini Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Maribari. Mudah-mudahan apa yang beliau tulis, beliau syarahkan, kita membacanya. Allah bukakan pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu keberkahan buat kita semua. Juga sahibul baik mudah-mudahan sekeluarga besar yang baru saja tiba dari kampung halaman, mudah-mudahan insya Allah semua keluarga, anak dan jiran tetangga dan seluruh karyawan yang di bawah naungan beliau ini insya Allah Allah berikan kesehatan dan rezeki melimpah. Dan kita semua yang hadir insya Allah Allah jadikan kita syahid di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ketemu halamannya? 85. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Inna bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Tirmidzi bainal kufri wal imani tarkus salati wa li Abi Dawud bainal abdi wa bainal kufri tarkus salati an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu wa man tarakaha faqad kafara anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara rawahu Tabrani. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah hari ini kita akan melihat bagaimana sholat kita sesuai dari apa yang pernah kita pelajari, mimma yata'allaq, apa yang sudah disampaikan bil kitabi, baik dalam Quran maupun sunnah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dari Jabir disampaikan bahwa inna bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salati. Tiap kita umat baginda kita Rasul, inna bainar rajuli wa bainal kufri. Jadi rajul itu orang, kufur itu orang. Dalam sistematika bahasa Arab ada yang kita sebut dengan isim. Isim itu adalah kata benda. Gampangnya, mimma yadullu min ismin wa hayawanin, ya kan? Apa yang masuk di dalamnya itu tentang benda, hewan dan seterusnya yang ada di muka bumi ini. Biasanya dihukumi dengan sesuatu yang nakiroh. Nakirahnya belum diketahui. Tapi kalau sudah ada indikasi dia itu diketahui, maka jadi ma'rifah. Bagaimana caranya? Ada 5. Yang pertama ada alif lamnya. Yang kedua itu ada tanwinnya, ya kan? Yang ketiga ada harfu jarnya, ya kan? Itu yang paling banyak, ya. Maka di sini disebutkan kemudian inna bainar rajuli, ya. Jadi ada ar-rajulu, ada alif lam. Asalnya rajulun, ya, orang. Ya, ketika ar-rajulu berarti itu orangnya itu. Orang yang mana? Ya, orang yang kemudian disebutkan Rasul telah beriman. Kufrun berarti masih nakiro, umum. Begitu al-kufru berarti yang kafir itu. Itu artinya bahwa ada orang yang beriman tapi kemudian tidak sholat, ya kan? Tarkus sholat,
ketika dia meninggalkan sholat sama dihukumi dengan al-kufru, orang yang kafir. Artinya bahwa meskipun dia bersyahadat, kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau ditanya agamanya apa, dia kemarin golok lah, gua Islam, kira sembahyang mah di parkiran aja dia. Nah ini mengindikasikan bahwa ada orang yang disebutkan memang dia beriman, ar-rajul. Ada orang yang memang dia diindikasikan tidak beriman, al-kufr. Kufur itu kan satar itu terhalang. Apa terhalangnya? Hatinya tidak mengimani apa yang diyakininya, tidak menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Maka yang begitu sebenarnya kita paham. Tapi orang yang kemudian sudah beriman tapi tidak mengindikasikan menjalankan apa yang diyakininya, termasuk adalah tarkus sholat, dia meninggalkan sholat, maka tidak ada bedanya. Nggak ada beda antara dia yang beriman dengan yang kafir. Di mana tidak ada bedanya? Tarkus sholat, ketika meninggalkan sholat. Maka Tirmizi di bawahnya menyatakan bainal kufri wal imani tarkus sholat. Tipis bedanya, perbedaan antara kekafiran, kekufuran, ketidakyakinan dengan keimanan. Di mana dia? Ketika orang sudah berani meninggalkan sholat. Makanya nanti di akhir klausulnya, yang namanya meninggalkan sholat itu faqad kafara zihar, itu adalah kafir yang sejelas-jelasnya. Artinya kalau mau melihat orang kafir itu nggak sholat, kira-kira begitu. Jihad ya sangat jelas. Maka Abi Daud menambahkan bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Antara seorang hamba dengan orang-orang yang kafir juga tarkus shalah, di mana ketika dia meninggalkan shalah. Wal ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah wa man tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang mengindikasikan bahwa dia kemudian sudah menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya inna salati, salatku, wa nusuki, seluruh ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Kalau itu dikerjakan dengan aplikasi salat, maka dia kemudian beriman. Tapi kalau kemudian dengan tidak sholat, maka dia termasuk yang kafir. Maka disampaikan oleh Tabrani, ya, ditutup dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari baginda kita Rasul, qala man tarakas shalah, siapa yang meninggalkan shalah, ya kan, muta'ammidan, ya, sengaja, ya, muta'ammidan itu amdan. Bentar dulu baru aja. Ntar nunggu orang banyak biar sholat kelihatan tuh. Akhirnya nggak sholat, ya kan? Itu kok sengaja sebetulnya, nggak ada uzur apapun. Maka kemudian faqad kafara zihar, maka sungguh kekufurannya kekafir yang terang menderang, terang-terangan. Maka di halaman 90, ya, ini prolognya, biar kita masuk ke halaman 90-nya gampang. Nah, 90-nya kemudian, ya, kelihatan fawailul lil musallin, kelihatan nggak? Jadi halaman 85 sampai kemudian 90 itu isinya indikasi perbedaan seorang laki-laki, ya kan, dengan yang lainnya, seorang yang beriman dengan tidak beriman, kekafiran dengan keimanan. Kalau tidak menjalankan sholat, maka dia termasuk apapun bentuknya kafir. Dan kafirnya faqad kafara zihar, kafir yang jelas terang-terangan. Siapa yang bilang? Rasul. Di mana hadisnya? Imam Tabrani, gitu ya. Dan di halaman 90 ini titiknya. Apa itu?
Pasal haram mengakhirkan sholat dari waktu yang telah ditentukan dengan sengaja dan dianjurkan melakukannya dengan segera pada permulaan sholat. Kalau dilihat di sini faslun, ya, berarti kan bagian. Fasal itu pemisahan dari urusan sholat yang sudah dibahas. Tentang apa? Fi tahrim. Bagaimana kemudian tahrim itu berarti diharamkan. Kalau bendanya itu haram, tapi kalau sifatnya tahrim, pengharaman, gitu. Jadi sebetulnya itu tidak haram, tapi ketika indikasinya dia tahrim maka dianggap haram. Ini kalau di atas bocor, misalnya ngetel gitu, tes. Yang harus dikerjain, yang wajib dia apa ya? Dibenerin atasnya. Yang bocornya, tambal. Itu kewajibannya. Bagaimana caranya? Itu mah wasail. Nggak wajib. Bagaimana aja. Kan jangan bocor. Ada yang nambel di sininya, ada yang nambel di sononya, kan begitu. Tapi kan bagaimana dia nggak bocor? Berarti harus dari ujungnya. Nah, ujungnya berarti kan kudu naik ke atas. Naik ke atasnya bisa pakai tangga, bisa pakai spray, bisa ngerek tambang di sini, kan begitu. Artinya tidak wajib kudu pakai tangga, tidak wajib kudu pakai tambang, tapi yang wajib adalah ngebenerinnya. Cuman bagaimana ngebenerin kalau kita nggak bisa ngelihat yang bocor yang mana, kan begitu. Maka ada yang sudah wajib. Apa itu? Sholat wajib, ya kan? Wudu, ya kan? Buat sholat wajib, gitu. Tapi bagaimana kemudian sesuatu yang tidak menjadi kewajiban itu menjadi wajib? Jadi ada unsur-unsur yang dasarnya tidak wajib, tapi dia menjadi wajib karena enggak mungkin ditinggalin, karena dia akan mendorong kita kepada wajib. Maka kaidahnya adalah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang enggak sebetulnya wajib, dia enggak wajib, hanya pelengkap. Tapi dia kalau ditinggal repot, maka dia jadi ikutan menjadi wajib. Sholat di akhir waktu sebetulnya nggak haram, gitu. Tapi dia akan menjadi tahrim, diharamkan ketika satu, fawailul lil musallin, ya, alladzina hum an salatihim sahun. Nah, dua nih sebabnya. Jadi dasarnya dia nggak ngapa-ngapa, masih ada waktunya. Cuman karena dia terindikasikan orang lupa, membuat orang lalai, maka kemudian menjadi tahrim. Ngaji, kalau ngerokok jadi melek, bagus. Ngerokoknya bagus, kira-kira begitu. Tapi kalau kita ngendong bocah, ngendong bayi gitu kan, iya, ngerokoknya nggak haram, kira-kira begitu. Tapi begitu ada bocah ambil ngerokok, lah bocah ngapain dia? Itu menjadi tahrim, gitu. Terindikasi dan tidak terindikasi tidak diperbolehkan, kira-kira begitu. Maka fawailul lil musallin, ya. Babnya itu adalah faslun fit tahrimit takhiris shalah. Pasal yang membicarakan pengharaman mengakhirkan sholat. Dari mana? An waktiha, dari waktunya. Zuhur misalnya jam 11.51. Sekarang kalau salah begitu. Ya kan? Berarti itu udah aja. Artinya orang belum jam 12 sih. Ya udah aja. Gitu. Enggak perlu jam 12. Gitu. Orang belum jam 12 gitu kan. Kalau tidak ada uzur syar'i, sebetulnya kewajiban kita sholatnya tepat waktu.
Gitu. Maka ketika kita entar-entar itu menjadi tahrim, sesuatu yang diindikasikan diharamkan dalam agama. Amdan, apalagi sengaja. Jadi titiknya sengaja, nggak ada uzur syar'i, nggak ada urusan yang mendesak. Wastihbabi ta'jiliha li awwali waqtin, dan ya kan dianjurkan. Istihbab itu ya mubah, ya kayak itu boleh. Istihbab sangat dianjurkan. Haram ya kan itu tidak diperbolehkan. Ya kan? Tahrim disebabkan tidak diperbolehkan. Ninggalin sholatnya nggak boleh, haram. Karena tadi apa? Tarkus sholat kufrun. Bahkan disebutkan dengan faqad kafara zihara, terindikasikan sholatnya itu yang ditinggal menjadikan dia kafir sesungguh-sungguhnya. Tapi dia tetap mau sholat, memang ngakhir-ngakhirin, jadi tahrim, terindikasikan dia melakukan hal yang haram. Maka fawaidul musallin, ya kan, di sini firman Allah Subhanahu wa taala, wail ini apa? Ada dua. Yang pertama adalah wailun, ya kan? Dia adalah halakun, ya kan? Istihlakun, sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang meruntuhkan. Yang kedua, wailun disebut adalah wadin min jahannam. Wad, satu tempat, ya kan, min jahannam, bagian dari neraka. Berarti kalau kita bilang wail adalah neraka wail, benar, karena dia adalah wadin, ya, satu tempat di antara neraka jahanam. Ya. Kita bilang dia adalah lalai, ya kan, boleh, betul juga. Karena apa? Karena dia adalah wailul lil musallin, ya. Dia adalah lalai bagi orang-orang yang salat. Cuman sayangnya sama anak muda sekarang ini dipotong, kok nggak sholat gitu kan? Ya, wailul lil musallin, ya, celakalah orang yang sholat gitu kan. Jadi kalau sholat celaka kata dia. Enggak sholat, orang yang sholat celaka. Ini kan gak sholat kata dia. Enggak sholat berarti kira selamat, ya kan? Ini banyak. Jadi teman-teman kita nih, anak-anak kita yang udah pada pintar, satu banyak yang begitu. Kenapa nggak bersolat? Wailul musallin, Pak. Kalau kita sholat itu celaka. Mendingan kita agak sholat. Satu. Kedua, banyak sekarang tuh sholat cuma berdoa doang, ya kan? Itu azan nggak lama dia doa. Kita tanya, ayo sholat ya. Udah saya doa duluan. Lah kapan sholatnya? Lah tadi bapak kagak lihat, kata dia. Saya udah berdoa. Bapak nggak tahu emang kalau namanya sholat itu adalah berdoa. Ya. Kira-kira benar nggak sholat itu berdoa? Benar. Ya. Benar di mananya? Lugotan. Bahwa as-salatu hiya lugatan, salat secara etimologi bahasa adalah doa, berdoa, benar. Cuman dia begitu ngaji ngantuk, gitu. Nggak terus ngajinya. Kalau dia terus ngajinya itu nggak titik koma. Wastilahan secara terminologi adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi nggak bisa cuma doa-doangan, karena dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Di dalamnya ada aqwal, perkataan, doa-doa, ada af'al, ada gerakan-gerakan. Ya kan, yang kita udah bahas kemarin. Ada 6, ya kan, ada 3, ya kan. Maka yang kemarin saudara kita tuh banyak di masjidnya Allahu Akbar, yang ngambil tenaga dalam itu nggak ada riwayatnya. Allahu Akbar, orang di siku tuh. Sekarang sih enggak, orang kita pakai ini
ya kan, pakai jarak. Kalau dulu kita disikut Allahu Akbar, itu nggak ada riwayatnya, karena riwayatnya cuma dua. Satu wa yuhadi ala uzunaihi, sejajar sama kuping, kedua sejajar sama bahu, itu doang. Jadi kalau sampai begini ngomong nggak ada, ya kan? Nah. Maka kalau kita pelajari itu, kita jadi tahu kan begitu. Sama dengan ini, fawaidul musallin, ya kan? Nggak berhenti, celakalah orang yang sholat. Dengan segala sholat, celaka atau begitu. Sesungguhnya siapa yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, alladzina, ya, alladzina ini 150 kali disebutkan untuk indikasi-indikasi mereka-mereka yang beriman. Hum, ya kan, mereka yang an salatihim sahun, ya, an salatihim, an salatihim. Jadi kalau misalnya kita sholat, berarti kita sedang sholat. Kita ngaji di masjid, berarti lagi di masjid. Ngaji di masjid, berarti lagi di masjid taklim. Ini kan. Siapa mereka orang-orang yang sholat, ya kan? Sholat di dalam an sholatihim. Ya, jadi an di sini bisa fi di dalam sholatnya, bisa khariju sholatihi, di luar sholat. Jadi bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Jadi sahunnya, jadi sahun, ya kan, lupanya di sini, ghafilun, lalainya di sini, bisa jadi di dalam sholat, bisa jadi di luar sholat. Apa bedanya? Yang bahaya yang di dalam sholat, yang bahaya. Begitu Allahu Akbar, Masya Allah, itu cupang belum ditutup. Jadi begitu Allahu Akbar belum ditutup itu ya, Masya Allah, loncat dah. Itu yang repot. Itu Allahu Akbar. Iya, ingat aja. Lo paham? Ya kunci di situ, di jaket kunci cari, ya kan. Tuh, kadang-kadang ingat gue. Ya. Begitu kita habis sholat kita kan, kita ambil jaket, lah kok tahu di jaket, tadi gue ingat lagi sembahyang di jaket, gitu. Itu yang repot, ya kan. Jadi begitu Allahu Akbar, yang di luar sholat datang, ya ini yang paling repot, yang paling bahaya, ya makanya disebutnya wail. Nah, bagaimana yang di luar sholat itu nggak masuk datang ketika kita sholat, ya kan? Makanya rangkaiannya nggak bisa terpisah. Sholat itu bisa diterima ketika dia wudunya sah. Ketika wudunya sah, ya kan? Maka dia menggunakan metodologi yang sah. Bagaimana caranya? Wudunya nggak sambil ngobrol, lagi bari cuci tangan di muka. Bagaimana orangnya jalanan? Ya begitu dah, ya kan. Ntar gimana kita kondangan? Ya ntar belum bayang dulu, ya kan. Nggak boleh ngobrol. Kenapa nggak ngobrol-ngobrol? Karena itu adalah satu keterikatan dengan unsur yang menjadikan sholat kita sah adalah dengan wudhu yang sah. Wudhu dengan metodologi yang sah. Maka begitu kita udah mulai sholat, ya kan, diawali dengan wudhu yang betul-betul. Maka kemarin kita udah bahas kan, begitu kita wudhu, ya kan, udah nggak ada lagi sambil ngobrol, ya kan, nggak ada lagi kita lihat kanan kiri, udah teman ngajak ngobrol ya kan, istighfar aja, astagfirullahaladzim, kan begitu. Selesai wudhu, ya kan, mau tangannya ngampleh aja boleh, mau kita angkat tangan boleh, ya kan, mau doa boleh, nggak doa ya nggak apa-apa. Ibarat kita makan ya, kita mau makan nasi uduk pakai kerupuk ya alhamdulillah. Kalau kita doa, ya kan, ya namanya ada daging kambingnya kan begitu, jengkolnya, kita doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Imam Nawawi saja baca, Syekh Zainuddin Al-Malibari yang kita bahas kemarin dalam kitab Irsyadul Ibad juga di sini baca. Beliau membagi tiga,
Boleh Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin, ya kan? Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu boleh, ya kan? Itu kan panjangan kadang-kadang. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini yang banyak, silakan. Ya kan? Itu artinya bahwa kondisinya kita sudah siap ketika sudah wudu. Kenapa nggak boleh ngobrol? Begitu kita cuci tangan, lunturlah dosa-dosa dari tangan ini. Mukulin, ya kan? Menjewerin bocah, mukulin bocah, nunjuk-nunjuk orang, ya kan? Ngumpetin duit di kitab, ya kan? Takut bininya nyari, gitu kan? Taruh di kitab gitu kan, selipin di kitab, ya kan? Mau belanja nih masalah malam, enggak ada duit, lihat apa dompet gua kosong. Duitnya taruh mana? Taruh kitab. Dia bohong, itu taruh kitab. Ini yang taruh saya tangan. Kita wudu, itu bohongnya insya Allah kita demi kebaikan, ya kan? Dalam artian mohon maaf, bocah belanja mulu, udah online belanja mulu kan begitu. Ini tangan yang ngumpetin di sini, mudah-mudahan nih dosanya turun, ya kan? Begitu kita ngusap muka, ya kan, ya namanya kita di jalanan ngojek kemana aja, ya kan, ya yang mana cakep, yang ini cakep, yang mana buhay, yang ini buhay, bagaimana? Jadi lo kita ngojek mata merem enggak ya? Iya, boleh nggak kita liatin? Boleh. An-nazratul ula laka, ya, pandangan pertama itu rezeki. Subhanallah, udah begitu aja, jangan diberototin aja. Nah, boleh juga ini mana? Udah cukup subhanallah aja, udah maha suci Allah. Rezeki itu mah ambil di mana aja gitu kan. Jangan sampai ngambil pentol korek, ya kan, ditahan. Kan kalau sampai kedip dosa, ya kan, ditahan sama dia bilang kedip. Kita nyuci muka, nggak ngobrol, ini dosa kita juga keluar dari kelopak mata dan seterusnya. Jadi begitu kita Allahumma ja'alni minat tawwabina, itu nyambung. Kita udah bersuci, mudah-mudahan Allah jadikan kita minat tawwabin, bagian orang yang bertaubat. Bersih kita, mutatahhirin, suci kita. Wa ja'alni min ibadika shalihin, jadi orang-orang yang hamba-hamba yang saleh. Udah tuh. Bis begitu ngapain kita? Nggak boleh tuh letak, ya kan, baring nyender begini aja, letak, wah begitu, nggak boleh. Itu namanya tasbih, ya. Tasbih itu ini, tasbih nggak boleh meletekin. Kenapa? Jadi kita lalai, orang jadi juga nggak khusyuk, ya. Yang boleh ngapain? Tasbih, subhanallah, subhanallah, nungguin aja, ya kan. Tangga kita nyampe di belakang, ya kan, ngaji nggak malam, ngaji nggak subhanallah, ngaji tak, ya kadang-kadang begitu, gue belakangan aja ngaji, orang kayak ini begitu kan, kadang-kadang teman kita, ya kan. Nah itu kalau kita udah mulai lalai, lepas nih dikir kita ngobrol sama dia, udah ntar kepotong, akhirnya begitu kita Allahu Akbar, itu ingat semua. Nah bagaimana itu hilang nggak datang? Tadi rentetannya ketika kita sudah mulai wudhu, karena sholat yang sah didukung dengan wudhu yang sah. Mulai dari situ kita ngejaga terus, ya kan. Syukur alhamdulillah datangnya sebelum qobliyah. Tapi kalau orang udah qobliyah kita baru nyampe, tahu diri, ya kan. Ya udah mau rapi noh, ya kan. Jadi dipaksain sengaja tengah-tengah dia depan mik dia sholat, ya kan. Biar nggak ada yang komat tadi. Ini di dalam sholat, ya. Yang di luar sholat lupa, ya kan. Kita astagfirullah, ya kan. Doa, ya kan. Itu yang dosanya dikit. Kalau dosanya banyak kan astagfirullah. Dosanya banyak kan dikit. Begitu keluar sandalnya hilang, mau apa baik disebutnya. Wah iya, mau undur nih emang gitu. Padahal di dalam astagfirullah kan begitu. Ngapa di luar kemudian apa baik disebut, ya kan? Iya, ambo janggit dia, buset dah sendal gua baru cuci diambil begitu kan. Artinya mah habis sholat kita, tapi di luar sholat kita lalai. Gitu. Maka di sini an enggak disebut fi sholatihim, di dalam sholatnya enggak, tapi an sholatihim. Boleh jadi ada dua kondisi, pertama dalam sholat, kedua di luar sholat.
Ya kan? Maka di sini kemudian disampaikan qala nabiyyu, ya kan? Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ya, man jama'a baina salatain, ya kan? Man jama'a baina salatain faqad ata baban min abwabil kabair. Siapa yang kemudian salatnya suka dipepet-pepetin, ya, kadang-kadang satu waktu 2 salat gitu kan. Maka kemudian apa? Faqad ata baban min abwabil kabair. Maka dia sedang membuka yang namanya pintu-pintu dosa besar. Bahkan ditegaskan di sini di buku satunya lagi nih, humul ladina yuakhiruna shalah an waqtiha. Ya, kembali lagi ke atas. Mereka-mereka yang mengakhirkan salatnya ya an waqtiha, ya, dari waktu aslinya. Maka dia kemudian syiddatil adab, akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wakila wadin fi jahannam law sirat fihi jibalud dunya. Dia akan ditempatkan di mana? Di neraka Wail, ya. Yang kemudian bahwa mumsikun man yu'akhiru shalah an waqtiha, diindikasikan oleh ulama bahwa dia adalah tempat di mana khusus buat orang yang mengakhirkan sholatnya. Jadi kalau ada namanya babur royan, pintu royan, khusus buat orang yang puasa, bau mulutnya kayak minyak kasturi. Tapi begitu Wail, ya kan, itu adalah khusus mereka yang mengakhirkan sholatnya. Ya, kita sih bersyukur sekarang masih banyak musola banyak. Ya, kemarin juga ada tuh kan yang lagi ngaji pakai cadar kemudian suruh buka cadarnya. Akhirnya milih dia, mendingan kagak ngikut, ya kan. Ini kan didiskualifikasi itu kan rame akhirnya. MUI ngomong, ini ngomong, ya kan. Apa susahnya sih periksa sebelum ngaji kan begitu. Kan kalau lihat video aslinya begitu, ya kan dibuka. Kenapa? Kalau nggak dibuka nggak kelihatan ngomongnya antara apa kok gitu. Jadi nggak kedengeran makhrajnya. Sampai yang mau ngaji kan sampai begini kan bisa masuk ke dalam gitu kan, kelihatan makhrajnya. Jadi didengar juga kelihatan gitu. Tapi nggak juga diterima, akhirnya kan jadi ramai keluar. Itu artinya bahwa kondisi ini, ya kan, mengingatkan kita bahwa sholat, ya kan, sesuatu yang sebetulnya terindikasikan tidak menjadi kewajiban, tapi kalau ditinggalkan itu akhirnya menjadi suatu keharaman. Ya kan? Kita boleh sholat kapan aja kalau kemudian ada uzur syar'i. Tapi kalau konteksnya amdan adalah disengaja, apapun ceritanya, maka kemudian menjadi ya diharamkan untuk tidak dikerjakan. Dikerjakan kapan? Di akhir waktu, maka di awal waktu, ya. Maka disampaikan oleh Ibnu Umar, Ibnu Umar ini berarti siapa? Abdullah, ya, anaknya Umar Ibnu Khattab. Kalau tulisannya 3 huruf, Ain, Mim, Ro, berarti Umar. Tapi kalau ada 4 huruf, Ain, Mim, Ro, Wawu, ya, berarti itu Amru. Bacanya beda. Kalau 3 doang, Ain, Mim, Ro, Umar. Kalau Ain, Mim, Ro sama, cuma ada wawunya belakangnya, itu namanya Amru, ya. Siapa Amru? Siapa? Amru Ibnu As. Kalau ini adalah Umar Ibnu Khattab. Berarti kalau Ibnu Umar berarti Abdullah anaknya Umar Ibnu Khattab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan dari apa yang disampaikan Rasul, salah satun la yaqbalullahu ta'ala minhum salatar rajuli ya umma qauman wa hum lahu karihun. Tidak diterima 3 amal yang kemudian dikerjakan. Ya, di antaranya adalah sholatul rajulu ya umma qauman wa hum lahu karihun. Salat seorang yang kemudian menjadi imam yang diindikasikan makmumnya inilah karihun, ya, dibenci. Ya. Contoh, ya kan, mengimami orang yang kemudian akhir salat.
Kalau kondisinya begini, dia daripada sholat sendirian maka milih jamaah. Karena belum ketemu teman, nunggu. Nah itu boleh. Gitu. Jadi nunggu temennya biar jamaah. Kan kadang ada tuh kita sholat di masjid mushola, ada orang yang belum mulain sholat. Dia qobliyah dulu, yang lain dulu, begitu kita datang, Pak, sholat ya bareng gitu kan. Ini boleh kita. Ya. Dia ya bukan karihun, dia mengimami karena memang mencari afdoliyah, keutamaan. Lagi tugas, ya kan, nggak bisa ditinggal karena meskipun azan, terusin dulu. Begitu baru selesai tugas jam 2. Ya apa boleh buat, kita sholat jam 2. Cuma kan udah jarang orang sholat, kita dewek-dewekan sambil nunggu, kayaknya kita punya temen nih. Kita kalau meyakini kayaknya punya teman, itu bukanlah karihun, bukan kita mengimami orang-orang yang dibenci gitu. Tapi ya kan, terus bayangin ntar aja, mengapa ntar kalau dia pada rapi lu mau diimamin sama dia begitu. Jadi tidak mau sholat bukan karena kemudian ada hajat yang sahih, tapi karena memang mengakhirkan karena ada sebab yang kebencian yang sudah ada. Maka kemudian selain dia benci juga dia mengimami orang-orang yang karihun. Siapa karihun? Yu'akhirus shalah, mengakhirkan sholatnya gitu. Yang kedua, warajulu la ya'ti sholati illa dubar, ya. Orang-orang yang sholat kemudian menjalankan di luar waktu, dubar. Jadi kita kan ada kubul, ada dubur. Ya kalau kubul depan, dubur belakang. Sholatnya illa dubaro, bontot mulu, bontot. Ya kan? Azan jam 11.51 zuhur, ya kan? Wudunya biar sekalian asar. Jam 3 dia wudu. Ya kan, masih ada waktu. Jakarta azan orang asar Jakarta jam 3:10, ada begitu. Ada 10 menit tuh Jakarta. Biar ngapa? Biar wudunya sekalian kagak batal lagi. Nah, maka kemudian ini juga tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah warajulun i'tabada muharraran. Yang ketiga adalah orang yang kemudian menjadikan orang lain itu adalah mu'tamadan. Apa itu? Budak, apa bawahan, ya kan, seakan-akan kemudian mengikuti apa yang diberitakan dia. Warwa Dahabi Imam Zahabi menyatakan annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza shallal 'abdu sholata fi awalil waqti sa'idat ila samai. Ketika seorang hamba itu sholatnya, sholal 'abdu, seorang hamba itu sholat fi awalil waqti, awal sholat, ya kan, sa'idat, sholat yang tadi itu kan dia jadi amal, ya kan, amalnya itu sa'idat, naik kemana? Ila sama, ke langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit itu ada berapa lapis? 7 ya. Satu lapis ke lapis yang kedua, kita ke lapis 1 ke lapis kedua, setiap lapisnya yahtaju ila 500 amin, butuh 500 tahun. Siapa yang bilang? Imam Tabrani, ya kan. Disebut juga oleh Imam Tabari, ya. Ada kitab namanya Ar-Ruh, ya kan, bahwa kemudian ruh yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini diperintahkan kepada malaikatul maut, ya. Sebagian riwayat menyebutnya bukan Israel tapi malaikatul maut. Itu dibawa melewati untuk sampai ruh. Makanya orang kalau mati kan matanya mendelik ini ke atas. Kenapa? Dikirimkan banyak malaikat. Malaikat yang lain di atas ila ghaddil basar, sampai dia mata memandang. Kalau lagi di sini kira-kira di sana. Ya kan, malaikatnya tuh kan suka begitu orang kalau mati. Apa Jakarta minggir lo, pasti dia duduk gitu kan, tiba-tiba waalaikumsalam, itu pada di sana fanazala wahidan, satu orang tuh satu malaikat tuh turun. Nah itu namanya malaikatul maut. Itu dibawa, ketika dibawa 500 amin, kalau kita dewek-dewek itu 500
tahun. Ntar habis ini boleh nyoba. Kita kalau nyoba dewek itu jadi kabarin 500 tahun jarak kita satu bumi ke langit. Langit ke langitnya lagi itu 500 tahun. Tapi karena kita dibawa oleh majmu'atun minal malaikah, dibawa oleh malaikat, ya kan, yukfanu bikafnil jannah, dikafankan dengan kafan dari surga, kemudian dikasih minyak kasturi, kita dibawa. Setiap dibawa malaikat nanya, man hadar ruh, ini ruhnya siapa? Disebutinlah, saya misalnya Ahmadi bin Haji Rojali. Maka kita kalau kita tawasul tuh suka siapa bin siapa bin siapa. Kenapa? Ketika kita ke sono itu ditanya, setiap yang kita masuk malaikat nanya. Kan malaikat banyak, ya kan? Man hadar ruhut thayyib, ini rohnya siapa? Si Anu bin Anu bin Anu. Gitu. Maka ketika kita sholat itu naik amal kita ke atas. Yang tadinya butuh 500 tahun, ya kan? Walahan nur, Allah ciptakan jadi cahaya. Walahan nur, ya kan? Melesat dia, ya kan, hatta tantahya ilal arsy, sampai nembus ke arsy-nya Allah. Kalau kita ruh begitu sampai ke arsy ketemu Allah. Khalaqtahu min tin, aku ciptakan dia dari tanah karyawan satu. Maka farudduhu, aku kembalikan dia. Maka yang mati di sini itu karena dia dibikinnya dari tanah karyawan satu. Saya di Joglo misalnya dibikin dari Joglo. Ya kalau saya matinya di Joglo berarti karena emang tanahnya di Joglo. Kalau di sini berarti tanahnya dari sini kira-kira. Berarti tanah buangan kali ya. Digali di sini, ya kan? Dari Palang Ganda dibuang ke Joglo kali begitu. Kira-kira begitu. Jadiin tanah. Nah, artinya di sini bahwa nur ini tantahya ilal arsy, melesat sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ngapain dia? Fastaghfiru, fatastaghfiru. Fa di sini adalah jawab. Menjawab dia ngapain tadi? Setelah melakukan kewajiban maka dia kemudian fastaghfiru, beristighfar li sahibiha. Ya, untuk siapa? Untuk sahabatnya. Orang yang tadi sholat. Ila yaumil qiyamah, dia beristighfar sampai akhir kiamat. Wa taqulu lahu, ya kan? Dan si amal ini ngomong, ya kan? Hifzukallahu kama hafaztani. Semoga engkau kemudian dijaga Allah. Makanya kita kalau masih hidup begini, ya, biasanya kita dibacain doa pakai hafizahullah. Misalnya kita doain, misalnya Ustaz Matil lagi dalam perjalanan, Pak Sujono lagi dalam perjalanan, kita doain, ya kan, Pak Sujono dalam pulang kampung, ya kan, mudah-mudahan hafizahullah, Allah jaga kalau masih hidup. Beda lagi kalau udah nggak ada. Kalau nggak ada berarti rahimahullah atau Allah yarhamu, ya. Makanya kemarin tempo hari saya di Darun Najah tuh ada guru kiai kita udah lama, ada istighosah zikir bersama, ya, namanya Kiai Haji Sulaiman Effendi. Disebutnya di bawahnya, ya kan, Allah yarhamu. Itu banyak konflik tuh, ya kan? Jadi yang bikin banner Allah yarhamu, ya kan. Kalau Allah yarhamu biasanya orangnya udah kagak ada. Kayak tadi kita bacain Fatihah, ya kan, buat Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari, Allah yarhamu, Allah sudah merahmatinya. Imam Nawawi Tanar Al-Bantani, berapa banyak murid-muridnya, ya, Syekh Farudin Al-Bantani yang lain, kalau beliau sedang mutawasil, ya kan, Allah yarhamu, ya kan. Kayak Haji Syafi Hazami, Allah yarhamu, ya kan. Bahkan di bannernya itu Allah yarhamu. Berarti kalau udah nggak ada biasanya yarhamu, Allah merahmatinya, Allah mengampuninya, Allah menyayanginya. Tapi kalau masih ada berarti hafizahullah, Allah yahfazu, Allah menjaganya. Maka di sini nur tadi nyampe ke arsy, ngapain? Beristighfar li sahibihi, buat orang yang sholat. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, takul, dia menyatakan hafizakallah, semoga Allah menjagamu. Makanya kemarin rame orang-orang yang radikal karena dia orang-orang yang hafiz, kan begitu. Ya.
Jadi orang-orang yang hafal Quran, yang di masjid-masjid tuh dibilanginnya, ya kan? Itu yang kita nggak habis pikir. Kalau kagak ada Quran, kita mau merujuk kemana? Tadi fawailul musallin. Maaf nih, Qurannya kagak ada, hilang Qurannya. Lah kan kita, ya mau sholat mau kagak kek, ibarat kata gitu. Kita nggak tahu bahwa tarkus sholat muta'ammidan, bahwa meninggalkan salat secara sengaja itu adalah faqad kafara zihara. Dia adalah jelas-jelas ya kekafiran yang terang benderang. Meninggalkan salat, mengakhirkan salat meskipun ya kan bukan pada waktu yang lain, di waktu yang sama, tapi mengakhirkan salat tadi disebutnya adalah tahrim. Dasarnya adalah fawailul lil musallin. Kalau ini kagak ada, kita mau rujuk kemana kan begitu? Kita nggak tahu. Justru karena ini ada, kita jadi tahu. Nah, bagaimana mungkin kemudian orang yang hafiz, orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran itu terindikasi apa? Gitu Artinya di sini bahwa sekali lagi saya tidak bicara politik, tapi bicara yang di awal tadi. Kalau kita menjalankan keimanan secara baik dan benar, Allah akan jaga kita. Mana contohnya tadi, ya kan, di mana-mana boleh ibadah tapi pakai protokol kesehatan. Kita mah nggak pakai protokol kesehatan, lebih bersih. Lah kita kalau mau sembahyang mandi dulu, wudunya ada berkali-kali, ya kan? Mau sembahyang Jumat, suka diumumin tuh ya. Jangan lupa selalu pakai protokol kesehatan, cuci tangan segala macam. Itu kita dari babak kita, dari kaum kita, sebelum berangkat ke masjid kita udah mandi duluan, udah wudu duluan, bahkan mandinya mandi wajib, bersih. Beda lagi sama rumah ibadah yang sebelah sono. Kalau rumah ibadah sebelah sono mah emang sendal naik, sepatu naik, ya kan? Ya, dari mana-mana aja masuk, ya kan? Lah kalau kita mah, emang kita mah lebih dari protokol kesehatan, bersih, wangi, minyak wangi kita pakai. Dari rumah kita pakai, di jalan ada yang bagi, colek-colek kita, kan begitu, pakai lagi. Sampai masjid ada lagi disiapin, pakai lagi. Lah kan wanginya berkali-kali itu. Artinya sebenarnya kita lebih dari protokol kesehatan. Artinya kalau kita beriman, itu kita imunnya dijaga sebetulnya. Nggak perlu khawatir. Kita ngaji segala macam, ya kan? Kalau kita melakukan keimanan yang sebenar-benarnya, insya Allah kita dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa idza shallal 'abdu shalah fi ghairi waqtiha, ketika orang sudah sholat kemudian fi ghairi ghair itu adalah selain waktunya. Ghair selain waktiha waktunya, sa'idat ila samai 'alaiha zulmatun, naik juga ke atas. Cuman bukan jadi nur. Kalau tadi yang sholat di awal jadi nur, kalau ini kemudian jadi zulmah. Ya. Fa'idha intahat ila sama'i taluffu kama yaluffu sawbul khaliqu wa yudrabu wajhu sahibaha. Ketika sampai di atas itu zulmah tadi, kegelapan tadi itu numpuk kayak lipetan baju. Ya kan, suatu saat dipakai buat apa? Buat mukul orang yang tadi sholat yang tadi kemudian di akhir waktu, bukan di waktunya. Maka sekali lagi bahwa di dalam urgensinya adalah sesuatu yang kemudian boleh jadi tidak diperbolehkan atau diperbolehkan, tapi kemudian indikasinya kita melalaikan, maka menjadi tahrim. Contohnya sholat kita tadi, ya. Maka kemudian Ibnu Umar menyatakan fadlul waqtil awal alal akhir ka fadlil akhirah alad dunya. Mendahulukan keistimewaan daripada kita sholat di awal seperti bagaimana kita mendahulukan akhirat daripada dunia. Setelahnya al-waqtul awal minas shalah radwanullahi wal waqtul akhir afullah. Kalau sholat di awal itu menjadi ridhonya Allah, ridwanullah. Sholat di awal itu ridho Allah. Sholat di akhir waktu jadi apa? Afullah. Ya, afullah, dimaafkan Allah. Kalau Allah maafin, kalau kagak berabe juga, ya kan?
Kemudian an Ummi Farwah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali ila Allah ta'jilus salati li awwali waqtiha. Nah, ada itu terakhir. Jadi ada ta'jil, ada ta'jil. Ini jangan salah. Kalau ta'jil pakai ain apa pakai hamzah? Ain, ta'jil. Kalau kita buat buka puasa tuh ta'jil apa ta'jil? Pakai ain apa pakai hamzah? Nah, kalau pakai hamzah berarti kita bayang dulu, ya kan? Bukannya ntar habis bayang. Kalau ta'jil, ajala itu Ida ja'a ajaluhum, ketika datang ajalnya la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, dia nggak bisa diakhirin, nggak bisa dikedepanin. Maka ajal itu datangnya belakangan, artinya ketika kita tahu ya kan di depan, nggak mungkin kita kemudian siap-siap kita mati ya. Biasanya emang taunya belakangan baru kita sadar. Maka ajal itu atau pakai hamzah itu identik dengan akhirat. Takjil berarti diakhirkan. Berarti kalau takjil bukan buat buka puasa. Buat apa dia? Sahur. Jadi sahur itu takjil pakai hamzah. Kalau buka puasa pakai ain, takjil, disegerakan. Gitu. Jadi kalau buka puasanya jam 5.48 ya, dari jam 3 udah megang es batu. Ya, udah megang golok itu. Karena takjil disegerakan. Ya. Beda lagi sama sahur. Kalau sahur takjil ya diakhirin. Sahur lo udah jam berapa? Tadi jam 2. Itu bukan sahur. Mindo. Kalau yang namanya sahur itu diakhirin, ya kan? Subuh jam 4.38, ya kan? Ya jam 4:04 boleh, jam 4 juga nggak apa-apa, ya kan? 3:30 ya 4:30 juga masih boleh kan begitu? Ya, atau jangan jam 5 aja kan begitu. Diakhirin lebih baik. Bahkan Rasul katakan walau jura'atan minal ma', bahkan seteguk air sebelum azan itu luar biasa, ya kan? Berkahnya. Untuk mencari berkah jura'atan minal ma'. Maka di sini takjil itu mensegerakan. Qala disampaikan oleh Rasulullah, ahabbul a'mal, pekerjaan yang paling baik, amal yang paling bagus, ilallahi, kepada Allah. Apa itu? Ta'jil pakai ain, ta'jilus shalah, berarti mensegerakan sholat. Makanya kadang-kadang sholat zuhur, sholat qobliyahnya ada yang 2 rakaat, bahkan ada yang 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Hadis Ummu Habibah ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Yang akhirnya apa? Bunyalahu baitan fil jannah. Itu yang akhirnya nanti menjadikan punya rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mensegerakan ya, li awwali waqtiha, di awal waktu ya. Mudah-mudahan insyaallah setelahnya nanti kita akan belajar bagaimana salat yang benar dengan doa-doanya, ya kan? Disusul nanti juga dengan hal-hal yang bisa membatalkan salat dan sunnah salat. Mudah-mudahan di minggu depan kita bisa belajar ini 3 langsung, yaitu salat, kemudian sunnahnya, dan apa yang mengindikasikan salat kita batal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum itu, minggu ini insya Allah kita diingatkan untuk mensegerakan salat kita, tidak mengakhirkannya apapun ceritanya, karena dianggap amdan, sesuatu yang sengaja ya. Tapi kalau uzur syar'i, sesuatu yang mendesak, yang memang tidak bisa ditinggal, ya kan, bini mau beranak udah pembukaan 4, 5, 6 begitu misalnya, tahu bini yang mana, tahu kan begitu, ya kan, nganterin, ya kan, ngojek segala macam, memang kayaknya urgent banget, ya kan. Tapi kalau sekarang mau gojek aja juga pada ke masjid sekarang ya, kita naik gojek gitu kan, hampir lupa ya, gitu, mana masjid, ya dah yuk, gitu kan.
Artinya mudah-mudahan insya Allah yang kita lakukan adalah mensegerakan sholat, karena dia adalah bagian yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mengakhirkannya mengindikasikan kita tahrim melakukan aktivitas yang kita kerjakan, tapi masuk tahrim sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, untuk kemudian kita dalam taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda sudah tiada, kita mudah-mudahan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya cukup sekian, nanti doanya disambung oleh guru kita Dasar Matahari, ada satu dan yang lain. Mudah-mudahan semuanya insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsidakallahu wa qad muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahabati Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan fi ni'amahu wa ikafi wa mazidan. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin. إن شاء الله.